Ada dua alat bukti dan dengan bukti tersebut menimbulkan keyakinan kepada hakim akan peristiwa tersebut. Jika bahwa memperhatikan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa kenyataannya hanya ada saksi atau tikual sendiri yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli terdakwa dan hukuman pemberian Ayu, sedangkan Ayu itu telah mengertinya dan tidak ada saksi-saksi lain yang dapat mendukung keterangan saksi pada tikual tersebut sehingga berlaku asas hukum. Mulus tesis satu saksi bukanlah berarti bahwa keterangan satu saksi saja tidak dengan dasar pembuktian untuk mendatangkan keyakinan hakim berkaitan dengan pembelian tanah dan bangunan tersebut. Jika bahwa memperhatikan pula surat kuasa dari terdakwa berarti penasihat hukumnya di dalam perkara ini ternyata saksi Richard para tikual tersebut pendakwanya adalah penasihat hukum terdakwa bahkan sudah sejati tingkat penyidikan yang bersangkutan mendampingi terdakwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2004 setelah mendapat keputusan selah dalam perkara aku para tikual mengundurkan diri sebagai penasihat hukum terdakwa secara yuridis transaksi dan menjawab kalau tikual tersebut sangatlah Penyebab bahwa selain itu terdakwa di persidangan tidak menghasilkan bukti lainnya tentang pemberian dari Ayu ataupun laporan penerimaan pemberian tersebut dalam SPT pajak tahun terdakwa. Jika mereka memperhatikan pengakuan terdakwa selama sidang dan DPR RI yang hanya sebesar 534.300 juta rupiah pada kemudian maka memperhatikan keterangan saksi yang Nazarudi, saksi Juliani, saksi Sarina Puri, saksi Ali Jamrin, saksi Rizna dan saksi Rosalina langsung akan majelis akan berpendapat bahwa tanah dan bangunan dengan luas 16,9 meter persegi yang telah berjalan berjalan semangka Blok C nomor 9 nomor 1 Duren Sampai Jakarta Timur bagaimana seperti kata nomor 0447 saja 3 miliar 500 juta rupiah dari terdakwa dari tindak pidana korupsi berupa di proyek pemerintah melalui pusat yang mengelola saksi dan Nazarudi bersama terdakwa di dalam Permit Group atau Anugerah terhadap sebidang tanah yang telah di Jalan Selat Makassar Perkabling AL Blok C 9 RT 006 017 nomor 22 Kelurahan Duren Sampai Kecamatan Duren Sampai Jakarta Timur SN nomor 6251 Duren Sampai harga 690 juta rupiah dengan akta jual beli 637 garis miring 2019 tanggal 28 Juni 2011 di hadapan PPAD Santos selesai dibeli melalui peraturan sidang dari Nur Haksana yang kepemilikannya diatasnamakan AKP kali kedua terdakwa. Lima bahwa terhadap hal tersebut majelis satu mempertimbangkannya sebagai berikut. Lima bahwa terhadap fakta pembelian tanah tersebut terdakwa membantahnya dengan merujuk kepada keterangan saksi Rahmat Rusdam dan saksi Taufik Ali yang dengan menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang saksi Taufik Ali sendiri kedua terdakwa. Lima bahwa saksi Rahmat Rusdam menerangkan bahwa uang pembelian tanah tersebut berasal dari Taufik Ali sebesar 1 miliar rupiah yang diserahkan oleh Taufik Ali kepada saksi Rahmat Rusdam di Yogyakarta dan selanjutnya saksi dengan mengendari mobil kijang seorang diri membawa uang tersebut ke Jakarta melalui jalan darat dan selanjutnya setelah sampai di Jakarta dibayarkannya secara tunai. Dibang bahwa di persidangan saksi Nur Haksana sebagai jual tanah tersebut menerangkan bahwa tanah tersebut tidak dibayar sekaligus tetapi secara bertahap sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut. Pembayaran pertama sebesar 140 juta rupiah pembayaran dilakukan di BNI Kota Baru dan Pahlawan dan Polisi dan saat itu uang diserahkan Nur Rahmat Rusdam secara tunai. Jadi pembayaran kedua sebesar 450 juta rupiah pembayaran dilakukan di BNI Kota Baru Jalan Pahlawan dan Polisi dengan uang diserahkan saksi Nur Rahmat Rusdam secara tunai. Jadi pembayaran kedua sebesar 100 juta rupiah pembayarannya juga di BNI Kota Baru Jalan Pahlawan dan Polisi dan uang diserahkan oleh saksi Nur Rahmat Rusdam secara tunai. Di bahwa di persidangan terutama fakta-fakta dalam proses jual beli tersebut sebelumnya tidak pernah disebutkan Nur Rahmat Rusdam bahwa pembelinya adalah Taufik Ali berbuat terdakwa dan saksi Nur Rahmat Rusdam kepada saksi Nur Haksana mengaku sebagai staf terdakwa stafnya terdakwa Anas Bani dan dalam proses negosiasi harga saksi Nur Rahmat Rusdam mengatakan akan konfirmasi dulu kepada Ibu Anas terdakwa dan bukan kepada Taufik Ali. Bahwa dalam akta jual beli penjualnya adalah anak saksi Nur Haksana yang bernama Bayu Rahmat Seno karena sertifikat penduduknya oleh saksi Nur Haksana dibuat atas nama anaknya tersebut sehingga ia bertanda tangan dalam akta jual beli adalah anaknya tersebut sedangkan pembelinya saksi tidak pernah bertemu karena semuanya saksi serahkan kepada Nur Rahmat Rusdam. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas terdapat beberapa kejanggalan yaitu satu bahwa uang disebutkan berasal dari Taufik Ali sebesar 1 miliar rupiah yang kemudian Nur Rahmat Rusdam langsung dari Taufik Ali di Jakarta lalu membawanya seorang diri dengan mengendarai mobil kijang lewat jalan darat setelah sampai di Jakarta dan dibayarkan kepada penjual secara tunai karena kenyataannya pembayarannya dilakukan gagal. Dua, bahwa dalam bernegosiasi tidak pernah disebutkan bahwa pembelinya bernama Taufik Ali dan saksi Nur Rahmat Rusdam pada penjual hanya menyatakan bahwa dia adalah staf Anas Bani Group dan pada saat negosiasi harga Nur Rahmat Rusdam justru meminta konfirmasi harga kepada Ibu Anas Bani Group itu terdakwa dan bukan kepada Taufik Ali. Jika bahwa diterima kenyataannya pembayaran pembelian tanah tersebut dilakukan di Bank BNI Kota Bambu Jalan Pahlawan dan Polisi Jakarta Timur adalah suatu yang tidak wajar dan janggal uang sebanyak 100 juta 1 miliar rupiah yang diterima Nur Rahmat Rusdam dari Taufik Ali di Yogyakarta tidak dikirim melalui transfer karena jauh lebih aman dari berbagai risiko dibandingkan dengan membawa sendiri uang sebanyak itu lewat jalur darat dengan mengendarai mobil.
Menimbang bahwa dengan memperhatikan pula keterangan saksi yang menajamkan saksi Medina, saksi Kali, Nampuri, saksi Beri, Sunnah dari saksi Aan, Indiawi dan saksi Midul Salih dan Ulang, maka majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian tanah tersebut bukanlah berasal dari saksi tapi kali berbuat terdakwa, berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa berupa proyek pemerintah yang membiayai APBN yang ditarik melalui perusahaan-perusahaan yang dikelola M. Nazarudin dan sebagian diserahkan oleh M. Nazarudin kepada terdakwa karena sebagai realisasi kerjasama dan keberhasilan terdakwa untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut untuk perusahaan yang dikelola oleh M. Nazarudin. Terhadap dua bidang kandungan 200 meter persegi yang terletak di jalan di Panjaitan nomor 57 Mantri Juran Yogyakarta dengan saya nomor 542 Mantri Juran dan seluas 7.810 meter persegi yang terletak di jalan di Panjaitan nomor 199 Mantri Juran Yogyakarta dengan saya M541 Mantri Juran seharga 15.740 juta rupiah dengan akta jual beli nomor 26 tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 dalam PPAT Muhammad Yusuf atas nama menimbang bahwa dari keterangan penggunaan saksi alat bukti surat bukti keterangan terdakwa dan barang bukti diajukan JPU diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 ATM Ali bersama dapat melakukan secara tunai dua bidang tanah milik Yanti Mulyani dengan 200 meter persegi yang terletak di Jalan Panjaitan nomor 50 di Mantri Juran Yogyakarta dengan sertifikat tanah milik nomor 542 Mantri Juran dan luas 7.870 meter persegi yang terletak di Jalan Panjaitan nomor 149 Mantri Juran Jakarta dengan saya nomor 541 Mantri Juran seharga 15.740 juta rupiah dengan akta jual beli nomor 26 dari 2011 tanggal 20 Juli 2011 melalui PPAT Muhammad Yusuf bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu ada pertama 10% dari harga tanah yaitu senilai seharga 1.574 juta rupiah pada tanggal 15 Juni 2011 yang pembayarannya dilakukan secara tunai oleh AKP Ali dengan menggunakan uang dolar Amerika Serikat yang rata-rata pecahan 100 dolar yang pada saat itu jumlah semuanya adalah 180.000 US dolar dengan kurs $1.805. Di tahap 2 sebesar 60% dari total harga tanah yaitu 9.444 juta rupiah tanggal 12 Juli 2011 yang dibayarkan secara tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang jumlahnya pada saat itu sebesar 1.109.100 rupiah US dolar di mana kurs USD adalah 8.515. Tahap 3 sebesar 30% dari total harga tanah yaitu 4.722 juta rupiah tanggal 14 Agustus 2011. Pada tahap ketiga ini belum dapat dilakukan dalam bentuk cara pembayaran yaitu pertama berupa pembayaran dolar Amerika Serikat sebanyak 290.000 US dolar yang pada saat itu 1 US dolar setara dengan 8.460 dan nilainya adalah 2.454.850 rupiah. Dua bentuk kedua berupa pembayaran dengan emas batangan logam mulia sebanyak 2.000 gram yang terdiri dari 220 batang emas seberat 100 gram pada saat itu 1 gram emas setara dengan 448.000 sehingga apabila dirupiahkan berjumlah 896 juta rupiah. Juga berupa pembayaran berupa uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 132.150.000 rupiah. Untuk keempat yaitu menyerahkan sebidang tanah seluas 1.069 meter persegi yang terletak di belakang Rumah Sakit Wiro Sabar dengan harga per meter sepakat seharga 1 juta rupiah sehingga apabila dinilai dengan uang adalah sebanyak 1.069 juta rupiah. B menyerahkan sebidang tanah seluas 85 meter persegi di Jalan DI Panjaitan nomor 1 dan 557 Jakarta yang telah digunakan sebagai jalan masuk sehingga tanah seluas 85 meter persegi sudah ada kali harga digunakan untuk sisa pembayaran ini yang dihargai sebesar 170 juta rupiah. Bahwa pada saat pembayaran tanah tersebut tetapi kali selalu membawa mesin begitu uang sendiri dan tidak bersedia pembayarannya harga tanah tersebut dilakukan melainkan berimbang dengan alasan bahwa kami kali biasa transaksi tunai bahwa walaupun demikian Yanti Mulyani selaku penjelaskan meminta penyerahan uang itu di bank tetapi kami tetap tidak bersedia sehingga dengan ditemani dengan SPPT Muhammad Yusuf menyalurkan uang tersebut Bank BNI cabang Katam Jakarta tapi karena jumlahnya yang sangat besar dan membentuk mata uang dolar Amerika Serikat maka penyetoran tersebut ditolak oleh Bank BNI cabang Katam Yogyakarta dan disarankan penyetoran dilakukan di BNI Pusat Jalan Sudirman Yogyakarta dan ternyata Bank BNI Pusat juga menolak sehingga alternatifnya adalah dengan menyewa Safety Deposit di BNI Pusat yang diubah atas nama kakak saksi Jerry Mulyani. Menimbang bahwa terhadap fakta transaksi tersebut di atas terdakwa pembatannya dengan menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi tapi kali yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Menimbang namun dengan demikian terdapat kejanggalan menjalankan dalam transaksi tersebut yang berkaitan dengan terdakwa dan AKP kali sebagai berikut satu bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pengadilan atas akta pengadilan AKP kali pengadilan dari pensiun sebesar 3 sebulan sehingga pengadilan dalam setahun adalah 36 juta. Ya, hasil sepak bola
Maka sebagai sambel Jalan MT Haryono sebesar 150 juta per tahun. Hasil toko fashion di Jalan MT Haryono sebesar 90 juta per tahun. Hasil sewa rumah oleh Bank BPD Syariah sebesar 45 juta rupiah per tahun. Hasil ruko warung bubur ayam sebesar 15 juta rupiah per tahun, sehingga tingkat penghasilan AKP kali dalam setahun hanyalah 246 juta rupiah. Bahwa dari penghasilan tersebut di atas tidak terdapat fakta bahwa ada penghasilan AKP kali dari bentuk valuta asing. Ini tentang penjualan kampus, bahwa di dalam persidangan AKP kali keterangan ada penghasilan wajib bersumber dari penjualan kampus yang dibuat saksi dan dicetak di pondok pesantren Prapiah. Namun dengan demikian tidak terdapat penjelasan yang jelas tentang berapa jumlah buku yang dicetak dan berapa jumlah buku yang tidak dijual, serta beberapa uang hasil penjualan kampus tersebut. Bahwa terkait dengan kampus saksi ada cal Romo, Rofik, dan Joshua, kami hanya menyebutkan melakukan pembelian buku dari saksi, tapi kali itu kami di persidangan saksi kita akan menyebutkan berapa banyak jumlah buku yang pernah dibelinya, begitu juga tentang nilai pembeliannya. Sedangkan berkaitan dengan bukti yang dilakukan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya adalah bukti baru tanggal 8 bulan 9 tahun 2014 yang dilapisi dengan surat bukti penerimaan barang dan akuntan. Sedangkan mengenai fakta pengajaran uang berkaitan dengan barang-barang berupa kamus tidak ada, sehingga kekuatan pembuktian daripada surat dan toko buku menerap bukti yang ditandatangani Romo, Rofik, tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sifat bahwa berkaitan dengan penghasilan AKP kali dalam penjualan buku kamus yang diproduksinya tercermin dari SPT tahunan yang bersangkutan dengan memperhatikan SPT tahunan dari wajib pajak AKP kali dengan NPWP nomor 06355499543000 dengan jenis usaha pekerjaan menyatakan pada 2009 sampai 2012 besaran pajak penghasilan setiap tahun paling tidak adalah 321.300 rupiah, sehingga dengan demikian keterangan saksi tidak mengajukan jadi layak untuk pembelian tanah aku tidak dapat dibuktikannya. Bahwa dalam persidangan juga terbuka bahwa penjualan buku kamus sebagaimana diterangkan oleh saksi Asad Said Ali yang pernah membeli buku kamus tersebut yang di dalamnya terdapat foto dan pengantar dari Hendro Priyono seharga kurang lebih 450.000 sampai dengan 500.000 rupiah per eksemplar, sejumlah 6.000 eksemplar dalam rangka operasi deradikalisasi dari BIN terkait dengan momentum pasca ledakan bom Bali yang terjadi rata-rata 900.000 per eksemplar, 500.000 rupiah per eksemplar, maka diperoleh angka sebesar 3 miliar rupiah yang ternyata masih jauh dari angka pembayaran tanah akunya itu sebesar 15.740 juta rupiah dan pembayaran tersebut tidak dalam mata uang Amerika Serikat. Saya tentang pembelian dolar, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKP kali di persidangan bahwa saksi sering membeli mata uang asing dolar almarhum Sulaiman antara 10.000 US dollar sampai dengan 20.000 US dollar di money changer yang saksi tidak ingat lagi untuk kemudian disimpan dalam sebuah lemari yang tidak boleh dibuka oleh siapapun termasuk anak-anaknya kecuali sejak hafal Al-Quran. Bahwa namun demikian keterangan AKP kali itu ternyata tidak sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan dibenarkan oleh AKP kali sendiri yang yaitu berupa kopi kwitansi pembelian di SD yang dilampiri dengan kopi KTP AKP kali karena tidak sebanding dan hanya sangat kecil jumlahnya, di mana dari data tersebut diketahui saksi pernah membeli US dollar dari PT Barumul Abadi Authorized Money Changer yang beralamat di Jalan Malioboro nomor 60 Yogyakarta, di mana saksi pada tanggal 24 Juli 2017 membeli sebesar 50.000 US dollar dengan rate 8.500 rupiah sehingga berjumlah 425 juta rupiah, dan pada tanggal 23 Juli 2010 sebesar 5.600 US dollar dengan 9.025 rupiah mempergunakan dananya anak saksi yaitu Dinazal yang setara dengan 540.540.000 dan sebanyak 4.400 US dollar dengan 9.000 rupiah yang setara dengan 39.600.000 rupiah, dan pada tanggal 24 Juni 2010 membeli 10.000 US dollar dengan rate 9.025 rupiah sehingga setara dengan 90.250.000 rupiah, sehingga dengan profil AKP kali dalam hal pembelian valuta asing berupa uang dolar Amerika tersebut tidak sesuai dengan transaksi uang dolar yang dipergunakan untuk membeli tanah aku yang jumlahnya dari 1 juta US dollar. Bahwa AKP kali dipersidangan juga menggunakan bahwa saksi sudah mengumpulkan uang dolar Amerika Serikat sejak tahun 1999. Ternyata berdasarkan stipulasi Kessler dari Department of Justice Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training melalui email menjelaskan bahwa nomor seri uang dalam bentuk US dolar yang dimulai dengan huruf A sebagai nomor seri uang itu digunakan untuk transaksi pembayaran aset tanah di Raja Jakarta tanah abuan uang unit dolar baru yang dilakukan sejak tahun 2006, sehingga dengan demikian keterangan saksi AKP kali yang menjelaskan bahwa uang US dolar tersebut dibutuhkan dengan cara membeli sejak tahun 1980. Menimbang bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah uang pembelian tanah aku berasal dari terdakwa yang diperoleh dari hasilnya dan berupa tindak pidana korupsi atau bukan. Menimbang bahwa keterangan saksi Yuliana diketahui bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 saksi Yuliana sebagai wakil Direktur Hubungan Permekru diperintahkan oleh saksi Aminah Jaludin untuk menyerahkan uang dari kas Permekru sebanyak 1 juta US dollar, dan saksi Aminah Jaludin memerintahkan untuk diserahkan melalui Makmur Office Boy bagi keuangan Permekru. Selanjutnya kali cukup saksi Wahyudi Utomo alias Iwan memerintahkan Aminah Jaludin
menimbang bahwa saksi Nur Salina Manula menerangkan pula pada awal 2011 saksi datang peluang keuangan bermain grup di Mamak antara banyak supplier dan vendor pada pembayaran dan kemudian pada saat itu keuangan tersebut sedang membungkus uang bahwa pada saat itu saksi diberian dari Sunada sedang membungkus uang dolar yang dimasukkan ke dalam kardus. Lalu saksi bertanya, mau kemana itu uang banyak banget? Jawab oleh Heri, biasa mau bos. Dan sebab saksi yang dimaksud bos itu adalah Anas Urbani. Menimbang bahwa saksi Heri Sunada di persidangan menerangkan pula bahwa saksi karena disuruh oleh Nazar untuk menghantarkan uang sebanyak 1 juta US, yang mana pada saat itu kantornya sudah dipermainkan ke Mapak Perapatan Jakarta Selatan. Sisi Pak Juliani untuk mengantarkan uang tersebut dan sampai bahwa saat itu pimpinan sedang makmur sebagai khusus uang pertolongan sedang mengepak uang tersebut dan oleh karena itu saksi ikut mengepaknya dan bersama saksi Juliana dan orang bagian keuangan lain bahwa pada saat itu khusus oleh nama Nulang datang lalu bertanya lagi ngapain ya, dan menjawab biasa yang saksi maksud adalah uang Indo Rosalina Manula bertanya lagi siapa, lalu saksi jawab, lalu saksi menjawab bahwa itu dikumpul harus kami saksi apa tadi bahwa waktu itu saksi telepon kami saksi apakah yang menerima itu adalah dia tapi sejak saksi disuruh atau saksi disuruh gimana tidak lama kemudian Iwan datang naik saksi tanggal saksi bersama Iwan membawa handphonenya dan sabit yakni rumah terdakwa dan sebelumnya Iwan menerima korban yang disuruh terdakwa karena banyak dipercaya terdakwa untuk menerima segala sesuatu yang akan diserahkan kepada terdakwa dan saat ini memberitahu bahwa terdakwa sedang di jalan atau di rumah terdakwa tidak ada bahwa selanjutnya janjian untuk ketemu di Sukabumi dengan Pak Sari di jalan Bawang di sini dan saksi bersama Iwan sampai keluar bahwa sambil menunggu Pak Jadi datang makanya itu dan Iwan makan soto lalu dikurang 10 sampai dengan 15 menit kemudian Pak Jadi dengan temannya juga terdakwa datang dan pada saat itu uang berlangsung misalkan karena Pak Jadi dan terdakwa tersebut yang namanya saksi tidak tahu juga makan soto terlebih dahulu bahwa setelah selesai makan soto maka saksi dan Iwan menuju ke mobil saksi yang dipakai di seberang jalan restoran Susu Pasadi tersebut karena pada saat itu dipakai restoran Susu Pasadi sudah penuh dan selanjutnya saksi mengambil uang yang akan diserahkan kepada terdakwa tersebut yang jumlahnya 1 juta US yang menyerahkannya kepada Pak Jadi untuk diteruskan bahwa saksi yakin bahwa uang tersebut sampai kepada terdakwa karena terdakwa mau berpihak lainnya tidak pernah komplain bahwa uang tersebut diserahkan oleh Pak Jadi suruh terdakwa karena Pak Jadi pernah bertanya bahwa saksi parkir di seberang jalan di depan sebelah ke pasar dan tempat parkir di depan restoran Soto Pasar tidak akan hilang di sana yang tugas parkirnya menimbang bahwa saksi akan dijauhi menerangkan pula bahwa saksi pada hari itu telepon di mana juga dan juga menanyakan nomor telepon Pak Jadi tentang adanya uang tersebut saksi mendapatkan informasi dari pribadi dan saksi menerangkan pula yang pernah beberapa kali terdakwa yang disebutkan kerja atau 4 kali itu menyerahkan uang pada terdakwa disungkit terdakwa Pak Jadi juga tapi saksi tidak tahu jumlahnya yang mana menyerahkan uang tersebut atas perintah Julianis atau Nazar. Saksi juga pernah mengatakan uang kepada terdakwa keperluan uang bahwa terhadap uang sebanyak 1 juta US tersebut saksi diperlukan maka ditetapkan supaya tidak tetap berada. Bidang bahwa terhadap uang sebanyak 1 juta US tersebut saksi M. Nazarudin menerangkan bahwa keterangan saksi Julianis yang menerangkan bahwa uang sebanyak 1 juta US diserahkan kepada Marsudi Ali adalah tidak benar, tetapi yang benar adalah Heri dan Iwan mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa Anas Urbaningrum yang diserahkan melalui sopir terdakwa yaitu Pak Jadi di restoran Soto Pak Sadi di Jalan Montar Sidi. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh pula bukti petunjuk dan keyakinan majelis hakim bahwa uang yang digunakan Atabi Ali mertua terdakwa untuk membeli tanah Eko adalah berasal dari terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut berasal dari hasil kejahatan berupa tindak pidana korupsi yang diperoleh melalui proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dana APBN yang ditarik melalui perusahaan yang dikelola oleh M. Nazarudin dan sebagian disetor oleh M. Nazarudin kepada terdakwa sebagai wujud kerjasamanya dalam mendapatkan proyek-proyek tersebut. 4. Terhadap sebidang tanah seluas 290 meter persegi yang terletak di desa Panggung Harjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor 11983 garing Desa Panggung Harjo seharga 600 juta rupiah dengan akta jual beli nomor 038 garing 2012 tanggal 29 Februari 2012 di hadapan PPAT Mahdawati Hadiswito atas nama Dinazar kakak ipar terdakwa. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan terdakwa, bukti petunjuk, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa saksi Atabi Ali membeli tanah kepunyaan saksi Falupi Hadiyati seluas 240 meter persegi yang terletak di Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan sertifikat hak milik nomor 11983 garing Desa Panggung Harjo seharga 600 juta rupiah. Bahwa kemudian saksi Atabi Ali mendapatkan sakit stroke, lalu jual beli dilanjutkan oleh anaknya yakni saksi Dinazar kakak istri terdakwa, istri kakak ipar terdakwa, dan jual beli tersebut dilakukan tanggal 29 Februari 2012 di hadapan notaris PPAT Mahdawati Hadiswito atas nama Dinazar tersebut sebagaimana akta jual beli nomor 038 garing 2012 tanggal 29 Februari 2012. Bahwa jual beli tersebut bermula karena adanya hutang piutang antara suami saksi Falupi Hadiyati yaitu Dodi Sutikno kepada Atabi Ali sebanyak 42.500.000 rupiah. Lalu pembayaran atas hutang itu disepakati dikurangkan dari pembayaran harga tanah tersebut. Bahwa pembelian tanah tersebut oleh Atabi Ali karena lokasi tanahnya terletak di antara dua bidang tanah pondok pesantren Kerapiak yang dikelola Atabi Ali, dan sekarang di atas tanah tersebut telah berdiri asrama santri pondok pesantren Kerapiak. Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat dan tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya aliran dana dari terdakwa kepada Atabi Ali ataupun kepada Dinazar untuk pembelian tanah tersebut. Dan dengan memperhatikan pula profil penghasilan dari Atabi Ali sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pembelian tanah sebelumnya, serta profil penghasilan dari Dinazar dan suaminya Khairul Fuad, majelis hakim berpendapat bahwa penghasilan tersebut cukup untuk membeli tanah seharga jual beli tersebut dan bukan dari hasil kejahatan berupa tindak pidana korupsi dari terdakwa, apalagi pembelian tersebut adalah didorong oleh keinginan untuk peningkatan sarana dan prasarana pondok pesantren Kerapiak. 5. Terhadap sebidang tanah di Desa Kelurahan Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, seluas 389 meter persegi, seharga 350.100.000 rupiah, sebagaimana akta jual beli nomor 90 garing 2013 tanggal 30 Maret 2013 dengan sertifikat hak milik nomor 05193 garing Panggung Harjo di hadapan PPAT Puji Astuti atas nama Dinazar kakak istri terdakwa dan istri kakak ipar terdakwa. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, bukti petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa saksi Dinazar telah membeli sebidang tanah di Desa Kelurahan Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seluas 389 meter persegi seharga 350.100.000 rupiah dari Winnie Wahyuni sebagaimana akta jual beli nomor 90 garing 2013 tanggal 30 Maret 2013 dengan sertifikat hak milik nomor 05193 garing Panggung Harjo di hadapan PPAT Puji Astuti. Bahwa uang pembelian tanah tersebut oleh Dinazar berasal dari orang tuanya yaitu Atabi Ali. Bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat bukti-bukti tentang adanya aliran dana dari terdakwa kepada Atabi Ali ataupun dari terdakwa kepada Dinazar untuk pembelian tanah tersebut. Menimbang bahwa dengan memperhatikan pula profil penghasilan dari Atabi Ali, Dinazar dan suaminya Khairul Fuad, majelis hakim berpendapat bahwa tanah tersebut dibeli dari penghasilan atau sumber yang sah dan bukan dari hasil korupsi terdakwa. Apalagi pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 30 Maret 2013, yakni pada saat terdakwa telah menjadi tersangka, sehingga kurang logis dari sisi logika hukum terdakwa melakukannya karena akan meninggalkan jejak secara hukum. Dan oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat tanah tersebut di atas dibeli dari penghasilan yang sah oleh dinazat dan atau atas ahli. Menimbang bahwa walaupun terhadap harta berupa sebidang tanah dengan luas 280 meter persegi yang terletak di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan terhadap sebidang tanah di Desa Kelurahan Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, seluas 389 meter persegi, tidak terbukti dari hasil kejahatan berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, tetapi untuk harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 639 meter persegi terletak di Jalan Teluk Semangka, Blok C9 nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur, dan terhadap sebidang tanah terletak di Jalan Selat Makassar, Kafling AL Blok C9 RT 006/017 nomor 22 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, serta terhadap 2 bidang tanah dengan luas 200 meter persegi yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 57 Mantri Jeron, Jakarta, dan tanah seluas 7.870 meter persegi yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 139 Mantri Jeron, Jakarta, terbukti dibeli dari hasil kejahatan berupa tindak pidana korupsi dari terdakwa. Sehingga oleh karena itu unsur menempatkan, mengalihkan, membelanjakan dan membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPPU yang dalam perkara Teko adalah kejahatan berupa tindak pidana korupsi telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa. AD3 tentang unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan atas asal usul harta kekayaan tersebut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud orang lain tidak akan mengetahui asal usul harta tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menyamarkan adalah suatu perbuatan untuk menjadikan sesuatu yang terang dan jelas menjadi tidak terang dan tidak jelas, atau mengelirukan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari kejahatan menjadi seolah-olah berasal dari penghasilan atau kegiatan yang sah. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan asal usul adalah sumber perolehan dari mana harta tersebut berasal, sedangkan yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ketiga tersebut di atas, maka dari keterangan saksi, ahli, surat-surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa dari dana yang diperoleh M. Nazarudin dan terdakwa melalui fee proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana APBN yang diperoleh secara tidak sah dengan menggunakan sarana berbagai perusahaan yang dikelola M. Nazarudin dan terdakwa di Permai Group Anugrah Group, maka terdakwa telah membeli secara tunai tanah dan bangunan seluas 639 meter persegi milik Reni Sari Kurniasih yang terletak di Jalan Teluk Semangka Blok C9 nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur melalui orang kepercayaan terdakwa yaitu saksi Nur Rahmat Rusdam, dan membeli secara tunai sebidang tanah milik Nur Hasanah yang terletak di Jalan Selat Makassar, Kafling AL Blok C9 RT 006/017 nomor 22 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, juga melalui saksi Nur Rahmat Rusdam dan di atas namakan kepada Atabi Ali, serta membeli secara tunai 2 bidang tanah milik Eti Mulyaningsih dengan luas 200 meter persegi yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 57 Mantri Jeron, Yogyakarta, dan tanah seluas 7.870 meter persegi yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 139 Mantri Jeron, Yogyakarta yang diatasnamakan Atabi Ali mertua terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa. AD4 tentang unsur pasal 65 ayat 1 KUHP, yaitu melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Menimbang bahwa ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP menyatakan dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, bukti petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta
bahwa dari dana yang diperoleh M. Nazarudin dan terdakwa melalui fee proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana APBN yang diperoleh secara tidak sah dengan menggunakan sarana berbagai perusahaan yang dikelola M. Nazarudin dan terdakwa di Permai Group, Anugrah Group, maka pada tanggal 16 November 2010 terdakwa telah membeli secara tunai tanah dan bangunan seluas 639 meter persegi milik Reni Sari Kurniasi yang terletak di Jalan Teluk Semangka Blok C9 nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur melalui orang kepercayaan yang terdakwa yaitu saksi Nur Rahmat Rusdan. Dan pada tanggal 28 Juni 2011 membeli secara tunai sebidang tanah milik Nur Hasanah yang terletak di Jalan Selat Makassar, Kafling AL Blok C7 RT 006/017 nomor 22 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur juga melalui saksi Nur Rahmat Rusdan dan diatasnamakan kepada Atabik Ali, serta pada tanggal 20 Juli 2011 membeli secara tunai 2 bidang tanah milik Eti Mulyaningsih dengan luas 200 meter persegi terletak di Jalan DI Penjahitan nomor 57 Mantri Jeron, Yogyakarta, dan tanah seluas 7.870 meter persegi yang terletak di Jalan DI Penjahitan nomor 139 Mantri Jeron, Yogyakarta yang diatasnamakan Atabik Ali, mertua terdakwa, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga dengan demikian unsur pasal 65 ayat 1 KUHP telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dari ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif kedua telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berulang kali. Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif ketiga penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. 3. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui